Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Aksi bela Palestina, saya Iqbal Himawan. Hari ini, lautan manusia akan memenuhi Monas dalam aksi bela Palestina sebagai bentuk desakan agar agresi Zionis Israel bisa segera dihentikan. Lantas, mampukah gerakan civil society yang sudah banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia bisa berdampak terhadap konflik Israel-Palestina? Sudah bergabung bersama Breaking News Metro TV, pakar hubungan internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, sehat ya? Sehat, semoga Prof. Hikmah juga dalam keadaan sehat. Prof, hari ini akan berlangsung aksi Alhamdulillah. bela Palestina. Ini bukan yang pertama kalinya, sebelumnya sudah pernah terjadi, tapi diperkirakan ini akan lebih besar, pesertanya lebih banyak, dan diperkirakan juga efeknya akan lebih besar terhadap situasi yang sedang terjadi di Palestina saat ini. Nah, apakah yang disuarakan Indonesia di aksi Palestina ini bisa berdampak besar terhadap agresi Israel yang hingga saat ini terus berlangsung meskipun berbagai pihak sudah menyerukan untuk gencatan senjata? Ya, sebenarnya diskusinya tidak bicara tentang berdampak atau tidak berdampak. Karena sekarang ini korban terus berjatuhan, jadi memang kita harus lakukan segala daya upaya. Apapun itu, sekecil apapun, kita Indonesia harus melakukan pembelaan terhadap masalah kemanusiaan di Palestina. Jadi menurut saya apa yang akan nanti dilakukan di Munas ada 3 hal penting. Pertama, tentu menunjukkan bahwa kita bersimpati pada rakyat Palestina, mereka yang tidak berdosa, anak-anak, perempuan, orang tua yang telah menjadi target dari serangan balasan menurut Israel terhadap apa yang dilakukan oleh pejuang Hamas pada tanggal 7 Oktober. Tapi ini serangan sudah tidak proporsional lagi karena sudah menghantam rumah sakit, menghantam tempat-tempat ibadah, bahkan anak kecil, orang tua, dan kemudian juga perempuan yang tidak pernah mereka menandatangani kontrak untuk mati karena perang. Jadi kita harus menunjukkan simpati kita. Yang kedua adalah kita ingin menunjukkan kepada pemerintah Israel, kepada pemerintah Amerika Serikat, bahwa serangan yang dilakukan ke Palestina di Gaza itu sudah tidak proporsional dengan yang mereka katakan bahwa ini merupakan balasan dari serangan yang mendadak. Kita tidak ingin Hiroshima Nagasaki kembali terjadi. Kita tahu bahwa Amerika Serikat pernah diserang secara mendadak oleh Jepang dan kemarahan itu kemudian ditunjukkan dengan menjatuhkan bom atom. Bom atom yang tidak melihat siapa itu kombatan, yaitu yang mengangkat senjata dan yang tidak mengangkat senjata. Semua kena. Dan itu tidak boleh terulang kembali. Tidak boleh terulang pada masa sekarang ini. Dan kita tidak ingin bahwa serangan balasan Israel itu mereka sebenarnya melakukan tindakan genosida, mau menghabisi masyarakat Palestina yang ada di tanah Palestina. Apalagi ada keinginan dari Israel untuk bisa menduduki wilayah tanah yang dimukimi oleh masyarakat Palestina di Gaza. Kita tahu bahwa pada waktu Amerika Serikat menjatuhkan bom atom, mereka juga menduduki Jepang. Bahkan mereka bisa mencari siapa pemimpin yang lebih dekat dengan mereka dan kemudian juga mengubah konstitusi. Dan kita tidak ingin bahwa nantinya Israel pemerintahannya akan menunjuk orang-orang Palestina yang sebenarnya adalah boneka-boneka dari Israel. Dan kemudian tanah Palestina jatuh ke negara Israel. Itu yang kita harus tunjukkan dengan aksi yang kita lakukan. Dan tentu terakhir kita berharap bahwa dengan aksi ini pemerintah kita, pemerintah negara-negara lain melakukan tindakan yang tidak konvensional. Kalau yang konvensional adalah kita pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu sudah kita lakukan, sudah kita upayakan. Namun kita tahu, PBB macan ompong. Oleh karena itu, kita sekarang berharap kepala pemerintahan, kepala negara di berbagai dunia, termasuk Indonesia, kita melakukan tekanan kepada Presiden Joe Biden. Kita harus telepon Presiden Joe Biden agar Joe Biden bisa mengendalikan tindakan dari Israel. Karena saat ini Israel melakukan tindakan balasan yang tidak proporsional
Salah satunya adalah karena dia dibenarkan, walaupun tindakan ini salah, dibenarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sekali lagi yang kita lawan adalah pemerintah Israel, pemerintah Amerika Serikat. Jangan kita lawan rakyatnya, justru kita mendorong rakyat Amerika Serikat untuk melakukan aksi-aksi seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini untuk menekan pemerintahannya agar menghentikan tindakan yang dilakukan oleh Israel. Seperti itu Mas Iqbal. Ya, Prof. Hikmah, tadi Anda menyatakan dan sejauh ini memang cukup relevan ya PBB yang seperti macan ompong karena resolusi sudah dikeluarkan tapi tidak mengikat secara hukum, bahkan serangan terus berlangsung. Yang akan dilakukan juga akan segera didesak diadakan di majelis di Dewan Keamanan. Nanti diharapkan bisa resolusi keamanan ini lebih mengikat secara hukum. Tapi lagi-lagi ini juga pesimis begitu, bisa menghentikan serangan Israel. Kalau soal Amerika Serikat juga bahkan yang terkini Kamala Harris dan juga pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak akan memberikan syarat apapun terhadap dukungan mereka terhadap Israel untuk self-defense atau membela diri. Itu yang selalu diucapkan oleh pihak Amerika Serikat. Jadi kalau gerakan sipil ini akan seberapa besar sih dampaknya kalau lewat jalur PBB tadi tidak bisa? Seberapa besar nanti dampak gerakan sipil yang akan dilakukan yang saat ini juga gelombangnya berlangsung di seluruh dunia, Prof. Sebenarnya gerakan sipil ini ingin kita tunjukkan bahwa elit-elit politik yang ada di Israel, yang ada di Amerika Serikat, mau melihat, membuka mata mereka. Jangan semata-mata masalah self-defense. Sekarang, kalau Amerika Serikat konsisten soal self-defense, ketika Rusia menyerang Ukraina dan Rusia mengatakan self-defense, apa mereka membenarkan tindakan itu? Tidak, mereka tidak membenarkan. Sekarang kenapa kalau misalnya berkaitan dengan Palestina, dengan Gaza, lalu kemudian mereka membenarkan? Tentu ini adalah double standard. Nah, ini yang kita harus bukakan mata mereka. Supaya mereka sadar, sesadar-sadarnya bahwa tindakan balasan yang mereka katakan self-defense itu sudah tidak proporsional lagi. Karena tidak membedakan antara mereka yang mengangkat senjata dan tidak mengangkat senjata. Yang kedua adalah kita sebenarnya melakukan gerakan rakyat sipil ini untuk meminta kepada rakyat Amerika Serikat. Bahkan juga rakyat Israel kalau perlu. Menunjukkan bahwa dunia bersimpati pada Palestina. Tindakan dari pemerintahan mereka adalah salah. Dengan harapan bahwa mereka mau bergerak untuk menekan pemerintahannya. Intinya adalah menghentikan serangan yang sekarang ini dilakukan. Bahkan kalau boleh saya menghimbau jangan cuman kita turun ke jalan tetapi banjiri sosial media dengan situasi yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Bagaimana anak-anak mereka kehilangan orang tua, mereka meninggal tanpa ada yang bisa membantu karena keterbatasan dari tenaga kesehatan. Supaya apa? Supaya tergerak rakyat di Amerika Serikat, rakyat di Israel, bahkan di Inggris, di Prancis, bahwa apa yang mereka sekarang lakukan adalah salah. Mereka harus menghentikan dan kita berharap bahwa kalau nanti ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang diusulkan ya di dalam bentuk draft, itu mereka setujui. Nggak seperti kemarin, ada resolusi-resolusi selalu diveto oleh Amerika Serikat. Yang kemudian membuat perserikatan bangsa-bangsa ini menjadi macan ompong. Nah ini yang memang kita harus lakukan. Saya sekali lagi tidak akan mengatakan apakah ini berdampak atau tidak berdampak. Pasti sedikit akan berdampak, sedikit banyak akan berdampak. Dan kita berharap bahwa ini akan berdampak banyak dengan melihat manusia-manusia Indonesia yang punya simpati turun ke jalan menunjukkan bahwa kami tidak kalah dengan masyarakat yang di Australia, masyarakat yang di Inggris, masyarakat di belahan dunia lainnya yang juga melakukan aksi simpati terhadap rakyat Palestina untuk kemanusiaan. Kita tidak dalam posisi untuk mendukung misalnya para pejuang Hamas. Kita mengedepankan masalah kemanusiaan. Kita mengedepankan kemanusiaan untuk dunia ini karena kalau tidak perang dunia akan siap terjadi. Karena ingat, Iran sekarang sudah latihan perang besar-besaran dan mereka siap untuk katakanlah pada satu titik mereka akan masuk ke ke Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.